sebut sebagai demonstran, ya memang dan nggak apa-apa, tidak negatif. Pengunjuk rasa, ya enggak, memang unjuk rasa kok gitu. Tapi ketika ada pengunjuk rasa yang rusuh, buat gua dia nggak cocok dibilang pengunjuk rasa. Dia mah perusuh. Ada perusuh, provokator yang penumpang gelap, yaitu. Jadi dia tidak dalam rangka unjuk rasa, tidak dalam rangka menyampaikan pendapat. Memang mau bikin rusuh aja gitu. Kang, balik Windy, lagi sama aku Kang. apa kabar Win? Sehat, kamu tuh sehat? Sehat Win, thank you. Oke, Kang, langsung aja kali ya. Langsung aja lah. Hari ini aku tuh mau bahas, kita baru aja melewati masa-masa demo yang kemarin rusuh Oh banget. iya. Gak cuman di jalanan tapi di sosmed juga sekarang ramai banget sampai hari ini. Kang, aku mau bahas soal, aku nggak bahas demonya, tapi aku mau bahas soal di tengah kerusuhan demo segala macam ini banyak banget orang-orang yang datang ke tempat demo itu cuma karena buat konten, karena diajak temen, karena biar apa ya, biar nggak dibilang lo nggak ikutan gitu Kang. Iya. Selain itu, sekarang kan di sosmed banyak, Kang mau tahu soal Brave Pink gak sih Kang? Oh iya, tahu loh. Yang ganti jadi pink hijau itu. Iya, pink hijau tahu. Aku kan enggak ya Kang, aku nggak ikut ganti pink hijau. Wah, kenapa itu? Sebenarnya itu karena aku nggak begitu dapat makna si pink hijau ini sih. Mungkin hijaunya oke lah, aku bisa terima, tapi si pinknya mungkin agak kurang masuk. Jadi aku milih buat daripada ikut-ikutan enggak deh gitu. Tapi akhirnya banyak teman-temanku yang nanya, kenapa lo nggak ikutan sih? Kok lo jadi kayak tone deaf? Kok lo nggak ini? Kayak gitu-gitu sih Kang. Iya. Aku mau nanya pendapat Kang Moto sih soal ini. Gimana Kang? Tentang fenomena itu ya. Iya. Jadi memang kalau ada yang bilang, ini kan dibilangnya kayak, wah lu FOMO lu, ikut-ikutan gitu. Tapi ada juga sebetulnya di luar yang FOMO itu, ada juga yang tadi kamu bilang. Jadi ikut karena disebutnya tuh peer pressure. Oke. Jadi peer pressure itu tekanan yang datang dari peer group kamu. Peer group tuh jadi kamu dan circle ya? kamu. Kan biasanya kita punya tuh teman main atau teman satu kelas, bahkan sampai satu kantor. Ada tuh ngegeng tuh. Jadi beda departemen tapi ngegeng, makan bareng apa. Nah, itu disebut peer group. Peer group itu sebetulnya memang dalam pergaulan generasi muda itu memang awalnya karena kecocokan. Oh, oke. Kecocokan nih, kamu merasa gila gue sama dia cocok banget, 1 orang, 2 orang, 4 orang, kecil. Nah tapi si peer group ini terbangun dan saling menguatkan karena kecocokan. Oke. Cocok, tiba-tiba kalau satu dari antara itu ada yang kenapa-kenapa, wah supporting ininya kuat juga, gitu kan. Nah ini berjalan nih, tiba-tiba ada namanya peer group tuh gini, tiba-tiba dari, katakanlah kamu punya geng misalkan 5 orang. Oke. Dari 5 orang, 3 pengen nonton film A gitu. Oke. Karena ini keren gitu ya. Itu yang 2 harus ikut. Mau nggak mau. Suka tidak suka, demen gak demen, ini bukan tipe gua, udahlah ikut aja lah. Oke. Nah itu tanpa sadar sebetulnya sudah ada peer pressure 2 tadi atas 3 yang tadi. Oke. Cuman toleran, udahlah gak apa-apa lah gitu. Oke. Yang penting ya nanti gue paling di bioskop tidur gitu loh, gak apa-apa. Pertama, nanti lama-lama mulai tuh. Ternyata dari 5 orang itu 3 suka bubur diaduk, yang 2 gak suka. Diaduk. Wah itu bisa jadi, udahlah aduk aja juga deh. Atau cari tahu kalau diaduk seperti apa sih gitu. Ikut-ikutan jadinya ya. Gue lebih nyebutnya keterpaksaan. Oke. Nah itu yang disebut dengan peer pressure. Beda sama FOMO. Kalau FOMO itu orang itu nggak pengen dianggap ketinggalan zaman, tapi dia tidak dalam posisi terpaksa. Misalnya dari geng tadi 5, 3 ternyata beli sepeda buat sepedahan di Senayan gitu ya. Ini yang 2 nih gimana caranya?
Yang 3 mah nggak mempengaruhi, tapi kayak wah kayaknya gue harus ikutan nih, wah gitu. Oke. Akhirnya gimana caranya gue harus beli sepeda kayak apa pokoknya, dan sepedanya spesifik yang merek anu karena yang lain juga begitu. Oke. Tidak dipaksa, tapi dia merasa gue harus, kalau tidak Gue nggak sama gue kayak yang lain. yes, wah bisa gue nggak dianggap nih gitu. Satu kelas apa, wah gue nggak ikutan. Nah ini pindah ke ranah digital. Oke. Nah udah tuh, jadi di ranah digital itu mulai muncul yang namanya kayak, kok lu nggak ikutan ini sih, kok lu nggak ini sih. Nah itu peer pressure. Oke. Jadi ketika ada demo tadi, yang lain pada mau jalan, kamu enggak, kok lu nggak ikutan sih gitu. Kalau ketemu kan masih bisa, ya udah duluan nanti gue nyusul gitu ya, padahal lu nggak berangkat gitu. Tapi kalau di digital lu nggak akan bisa menghindar. Oke. Kita semua lagi posting di lokasi demo, kok lu berada di tempat lain sih. Di postingnya tuh cek tuh, ini jam segini nih, kok dia ada di sini sih. Itu problem tuh. Oke. Kalau bisa mendingan lu cari foto lain, lu posting aja deh, yang penting pura-puranya di mana gitu. Oke. Itu berarti peer pressure. Jadi kamu melakukan itu karena terpaksa. Nah kalau FOMO, wah gue pengen terlihat ada di sana juga. Gimana nih caranya? Itu kalau bela-belain pakai Gojek kali. Pokoknya gue sampai lokasi, wah gue foto-foto. Gue ngonten gitu. Apalagi sampai tiba-tiba dari foto dia itu like-nya banyak, dia baru berasa anjrit, gue eksis nih. Udah. Oke. Jadi itu sebetulnya ada dua itu tadi Win yang kamu bilang. Kang. Oke. Berarti kan nggak semua yang ikut demo ini emang mau ikut kan? Nggak semua yang ikut demo ini emang mau turun ke jalan nyampein aspirasinya. Iya dong Kang. Iya. Ya karena ada juga sih ya namanya anak muda. Ya gue juga pernah muda, gue pernah kuliah, gue pernah turun ke jalan, pernah ikut kayak gitu, bahkan 98. Memang beda rasanya. Oke. Hanya memang ketika kamu bayangin gini deh, kalau kamu ya sama kayak nonton konser gitu ya. Itu ada segerombol orang bergerak ke arah yang sama gitu ya. Itu memang beda rasanya. Vibes-nya emang dapat gitu Beda, ya. iya. Dan apalagi kita itu mengenakan atribut yang sama dari yang ada di sana. Itu kayak bagian itu ya. Itu bisa tiba-tiba kamu saling menyapa, saling kenal. Jadi kayak ini kenapa gue jadi kayak CS begini ya. Nah itu memang beda rasanya. Dan untuk beberapa orang yang anak muda itu kadangkala itu tuh jadi kayak ada energi yang wow gitu. Dan balik lagi sekarang, kalau kamu adalah orang yang mudah FOMO, mudah tertarik dan harus ikut, kamu kelihatannya gampang tertarik gitu aja. Oke. Tapi kalau kamu adalah berada di kelompok yang ada peer pressure-nya, berarti kamu keterpaksaan gitu aja. Oke. Kang, aku lihat kemarin pas lagi masa demo kemarin, sosial media tuh chaos banget. Influencer bahkan ngambil peran. Ini boleh nggak ya aku ngomongin? Influencer tuh bahkan ngambil peran sampai ada yang posting soal buzzer 150 juta dan berujung di take down. Iya. Kang, gimana ya bilangnya? Sosial media ini kan berarti ngambil peran buat makin memperkeruh suasana kan Kang? Ditambah influencer-influencer yang banyak banget followersnya ikut Kang. Iya. Termasuk yang si Brevping ini tadi. Iya. Gimana tuh Kang? Kalau gue Win ya, gue balik lagi, gue nggak mau menyebut ini semua tuh adalah kesalahan media sosial. Oke. Karena bagi gue media sosial ini hanya medium. Balik lagi, medium ini selalu pedang bermata dua. Okay. Mau dipakai bener atau mau dipakai nggak bener. Mau dipakai baik atau mau dipakai yang jahat gitu. Repotnya si media sosial ini itu medium yang mudah dibikin, mudah digunakan dan mudah punya dampak. Okay. Yang terjadi kemarin kalau gue lihat
ada pihak atau kelompok yang sadar betul akan kekuatan media sosial ini Oke. untuk digunakan hal-hal yang katakanlah yang nggak benar. Jadi jahatnya kan gini ya, di kita itu demonstrasi itu dilindungi undang-undang Oke. yang disebut dengan unjuk rasa, penyampaian pendapat gitu. Itu tuh di undang-undang tuh ada Bahkan dilindungi. kemarin presiden pun ngomong soal jam ya Kang, cuma batas jam segini gitu. Iya, karena memang di aturannya. Dan itu jangan salah, demonstrasi itu menjadi legal dan boleh itu buah dari perjuangan reformasi. Oke. Jadi ketika dulu tuh nggak boleh, Win, jangan salah. Ini pas 98 ya? Jadi sebelum reformasi, demonstrasi atau unjuk rasa itu tuh kegiatan yang sebenarnya bisa dibabat kapan aja. Oke. Pokoknya terlarang lah kira-kira gitu ya. Turun ke jalan tuh nggak boleh. Oke. Nah setelah reformasi itu abang-abang atau founding fathers reformasi kita itu memperjuangkan bahwa supaya Semua orang boleh bersuara. unjuk rasa itu harusnya boleh. Yang nggak boleh itu ketika penyampaian unjuk rasa ada kekerasan, ada kerusuhan, ada rusak, itu mah nggak usah demonstrasi juga kan nggak boleh kira-kira gitu. Nah dari situ entah bagaimana diskusi dan berunding masih pada hidup itu orang-orangnya tuh. Oke. Berhasil lah undang-undang itu bahwa aturan demonstrasi atau turun ke jalan atau menyampaikan pendapat itu dibolehkan dan dilindungi oleh undang-undang. Oke. Tapi memang ada, jadi gini, kamu mau unjuk rasa mau di mana? Di sana ya sudah dijagain supaya mobil yang lewat sana dialihkan. Oke. Jadi gini, silakan unjuk rasa, menyampaikan pendapat, tapi nggak boleh maksa atau ganggu orang lain, kira-kira gitu. Ya sudah kan dikasih semua gitu. Nah termasuk ada namanya yang tadi kamu bilang jam, bahwa jam 5 atau jam berapa gue lupa ya, Jam 6 ya? katanya. nggak tahu gue. Cuma boleh sampai Pokoknya itu harus sudah. Jadi menjelang itu biasanya dari aparat itu ngasih tahu ini udah mau habis ya. Gini. Nah biasanya demonstrasi atau unjuk rasa itu tuh hal lumrah di Jakarta tuh biasa. Iya, aku kayaknya hampir setiap hari nih. Ada lah. Mau orangnya cuma 5 ya udah demo. Dan gak apa-apa di sana gitu. Nah kalau udah mulai ada yang namanya penumpang gelap, itu maksudnya si penumpang gelap itu sebetulnya dalam rangka emang mau bikin rusuh. Dalam rangka gini, saya mau memanfaatkan keberadaan polisi itu menyerang saya. Ini buat si perusuh ya. Nanti ketika saya kenapa-kenapa jadi playing victim gitu. Nah itu akhirnya mulai cari-cari dengan yang disebut dengan memprovokasi. Jadi ngeganggu lah, apalah, ngelempar batu. Itu kalau kamu ikutin demo gitu ya. Misalnya kamu kuliah ikut demo gitu ya. Siapa yang mau ikut demo? Tandanya apa? Dari kita ada jaket apa, ada yang pakai tanda. Nanti ada namanya komandan lapangan. Iya. Itu ketika itu udah mau berangkat kita diancam. Pokoknya kalau sampai ada yang ngelempar, lu kita tarik. Jadi kelihatan nih siapa gitu. Itu yang marahin teman sekitarnya. Oke. Dikeplak lah di ini. Ya gue ngalamin tuh kayak gitu. Bukan gue ya sudah. Itu kasih tahu. Anjing lu mau nyari ribut karena takutnya ada apa-apa yang kena orang lain gitu. Oke. Dan ketika ada yang ngelempar, itu kita ngelihat, aduh itu bisa loh 4, 3, 5 orang samperin langsung digerebek. Oke. Siapa lu gitu. Zaman dulu apa begitu tuh. Wah ternyata Intel nih. Wah digeret langsung. Oke. Bisa begitu. Nah sebaliknya dari pihak aparat itu ada yang kayak gitu. Nyelusup di antara itu. Provok itu. Ada juga. Oh iya Kang. Aduh jadi dalam situasi yang udah kayak gitu menurut gua udah susah. Oke. Kita melihat, makanya kalau gua lebih agak nggak setuju tuh kalau media menyebutnya demonstrasi kemarin jadi kayak negatif. Kalau buat gua demonstrasinya sih enggak. Jangan bilang pengunjuk rasa itu perusuh, enggak. Oke. Yang rusuh itu ya perusuh. Karena kan emang demonya kan dimulai siang awalnya. Iya. Kan? Dari siang ke sore itu nggak ada apa-apa. Dan itu emang iya kan. Nggak rusuh. Nah itu menurut gua sebut sebagai demonstran ya memang dan nggak apa-apa, tidak negatif. Pengunjuk rasa ya enggak, memang unjuk rasa kok gitu. Tapi ketika ada pengunjuk rasa yang rusuh, buat gua dia nggak cocok dibilang pengunjuk rasa, dia mah perusuh. Oke. Karena apa? Lu lagi mengunjuk rasa, lu malah bikin rusuh, lu pacarin. Nah itu yang istilah orang tuh ada yang nyebutnya
perusuh, provokator, anarko, macam-macam lah. Tapi maksud gue jangan sampai kejadian itu tuh malah menjadi mencederai istilah demonstrasinya, aksinya. Kalau buat gue aksi itu kita keren lagi, negara demokrasi boleh menyampaikan pendapat dalam bentuk aksi, orasi boleh. Dijaga gitu, maksudnya jangan sampai gara-gara itu. Nah kemarin kalau yang gue lihat, nyambung yang kemarin ya, itu kelihatannya memang ada perusuh, provokator yang penumpang gelap ya itu. Jadi dia tidak dalam rangka unjuk rasa, Oke. tidak dalam rangka menyampaikan pendapat, memang mau bikin rusuh aja gitu. Bahkan sampai ke kasus penjarahan. Itu tuh udah nggak oke banget sih menurutku. Aduh. Dan kan banyak yang bilang tuh Win, Hmm, wah ini kita kembali ke 98 gitu ya. Iya. Kata gue mah enggak. Oke. Kenapa gue bilang enggak? Jadi waktu pas kejadian rusuh itu Win, gue sama temen lah ya, penasaran kan, ini gawat gini nih gitu. Iya, karena kayaknya chaos banget kan kemarin tuh kan. Chaos banget kan kayaknya, wah tegang gitu kan. Orang-orang sampai di WFH di mana-mana Iya. kerja segala macam. Betul. Akhirnya kan gue penasaran tuh. Nah, karena lokasi gue itu deketnya ke Mabes di situ, di mana Trunojoyo. Oke. Itu kan sangar ya. Jadi pas ke sana, bodoh tuh, wah, ada itu, ini dibakar apa sebagainya. Kira-kira jarak 100 meter lah dari tempat itu, ini malam ya. Itu mie tek-tek masih gue goreng. Kang, rumahku tuh deket banget sama Polres gitu lah. Ah. Itu tuh dibakar, Kang. Tapi di gang deket rumahku itu orang lagi bikin panggung 17-an, Kang. Iya, itu mah di mana-mana. Jadi kayak ini tuh sebenarnya gimana sih? Nah, kemarin maksud tuh? gua gini, ini yang menarik ya, bukan menarik sih ya, unik gitu loh. Oke. Karena gini, ya menarik dan unik karena gini, di saat itu gua ngeliat TV, ngeliat YouTube live, ngeliat TikTok live, itu kayaknya negeri kita tuh lagi genting gitu loh. Wah di mana-mana rusuh. Kata gua, wah ini beneran rusuh nih gitu loh. Iya. Tapi ketika gua keluar ya, kok gak ada apa-apa. Jalan dikit pakai motor mau nyari makan kan. Indomart masih buka. Oh kita deketin lagi. Bener yang tadi itu. Lah itu lagi rusuh Mie apa tek-tek gini. masih jualan. Ini mah persis kejadian waktu bom Sarinah. Oh, oke. Yang ada itu dibakar. Geser dikit ke Jalan Sabang masih ada tuh. Oh, pas bom Sarinah aku lagi di Starbucksnya tuh kan. Nah kan Baru banget Aneh selesai kan? dari Starbucks. maksud gue gini. Waktu itu gue kan teman gue ada yang nanya, Kang emang 98 lu gimana? Gue bilang di 98 kalau kejadian kayak gini itu kamu keluar rumah sepi. Oke. Semua komplek itu di portal. Ditutup. Jadi kalau kamu ngelihat sekarang banyak perumahan itu banyak dibikin portal, itu tuh gara-gara 98 Oke. supaya nggak banyak. Nah, kamu keluar dikit itu jalanan kosong, terus di tengah jalan tuh banyak sampah-sampah, ada ban masih nyala dibakar, dan dalam berapa menit lewat panser, Oke. pakai halo-halo, suruh pulang ke rumah. Seenggak aman itu. Semenegangkan itu, mencekap itu. Kamu jalan masih ada kayak Circle K terbuka, itu penjaganya udah nggak ada. Oke. Jadi kamu masuk ngambil apa juga cuek aja. Oke. Jadi penjarahan itu kok ini kan aneh. Di rumah Sahroni dijarah tetangganya biasa aja. Itu nggak ada Terus yang tuh lucu kayak gitu. lagi udah capek-capek ngejarah dibalikin. Itu Nggak. Pokoknya 98 itu yang dijarah itu memang bener udah random. Dari cuman beras doang, Semuanya gula kena doang, ya. semua doang. Dan itu apa ya, mencekam tuh aduh. Udahlah itu gila lah itu. Orang bawa TV zaman itu Kirara Baso ya. Flat TV itu mereknya Kirara Baso tuh paling bagus tuh zaman itu. Oke. Itu digotong pakai motor apa semua. Udah nggak ada yang mau negor, udah nggak berani. Jadi memang tegang. Dan yang lebih gila kan sempat tuh kemarin pas malam minggu tanggal berapa? Udah 30 ya. Oh ya. Yang lalu ada yang bilang wah di Soekarno-Hatta juga rame Oh, katanya. hari malam minggu itu pas banget malam minggu aku di bandara. Nah kan katanya rame tuh ya. Nggak ada apa-apa. Hah? Nggak ada apa-apa. Tapi rame gitu kan. Ya rame. Rame Ya biasa. vibes bandara biasa aja biasanya. Kalau dulu 98 itu kamu ke bandara dari sore asar sampai malam itu kamu bisa bawa uang cash berapa juta gitu ya. Itu banyak tuh orang-orang datang bawa mobil
silakan ini STNK-nya, ini BPKB-nya. Ada uang berapa sih? Kamu beli mobil harga murah. Oh iya. Iya. Wah. Pada keluar negeri. Oke. Jadi banyak tuh orang dapat mobil STNK dan BPKB dengan harga murah. Zaman dulu tuh kayak BMW 318i gitu ya. 10 juta. Wah. Iya, yang penting lo bawa cash ya udah. Tapi nggak sih kemarin di bandara nggak ada apa-apa. Ya itu tadi gue bilang. Di peak jeduk-jeduk jalan terus tuh. Yang jalan ya tetap jalan aja. Iya itu makanya maksud gue nggak bisa bilang itu kalau misalnya orang bilang wah ini kayak 98. Dan itu kan gue langsung mikir gini, wah ini kayaknya ada yang lagi menarasikan mau jadi kayak 98. Oh, iya karena kan banyak banget. Nyebutnya kan. tuh diulang-ulang 98. Maksud gue kok 98 sih? Kalian keliling gak sih atau lihat keluar gak sih? Teman gue ada ke Senen, gue tanya, lu di Kuitang bagaimana? Ya Cuman di situ aja. Benar. Ke area duta, ke sana mah udah biasa aja. Ke Senen yang dibakar itu beneran dibakar. Dan itu juga pakai orang bilang, ini yang bakar. Masa iya sih mahasiswa bawa geretan? Iya katanya yang bakar. Iyalah ya gue nggak mau berspekulasi lah. Cuman kalau buat gue gini, apa iya anak-anak muda itu demonstran atau pengunjuk rasa cuman modal geretan, ada halte dari aluminium sama kaca dibakar segimana sih Win? Mana sih lu mungkin gak sih lu model gretan ngebakar kayak gitu? Gak masuk akal gitu loh. Nah maksudnya udahlah ini rusuh lah aja itu enggak. Oke. Ngomongin soal tadi Kang, kamu tuh tadi ada mention soal TikTok Live. Kan kemarin semua orang merasa pas TikTok Live di hold itu semua orang ngerasa kayak kita dibungkam, pemerintah membungkam kita gitu. Apalagi kemarin ada itu terjadi setelah Wamen manggil pihak TikTok ya. Oh iya. Langsung narasinya ke sana ya. Ke sana. Gimana tuh Kang? Padahal kan sebenarnya setelah aku baca ini dari emang inisiatif pihak TikToknya ya. Iya. Kalau gue ya apa ya gini loh. Wah TikTok diperintahkan atau diminta pemerintah untuk matiin live, membungkam gitu ya. Rakyat. Maksud gue gini loh. Kok tanggung amat sih, kenapa nggak sinyalnya dimatiin? Iya ya. Bener sih. Kan gini loh. TikTok live disuruh matiin gitu ya. Tapi kan tetap bisa kirim video. Betul. Sementara si perusuh-perusuh itu konon katanya itu koordinasinya pakai WA. Secara ini kalau saya logika ya, ketika ada rusuh dari situ, ini pasti lebih banyak mengkonsolidasi nih, dan di sana banyak menyebar foto, video dan lain. Kalau logika saya nih, matiin aja sinyal di situ, mati semua. Iya. Lebih aman lagi, nggak usah dimatiin, dicekek aja. Kamu pernah nggak nonton acara di GBK gitu ya, konser apa semua? Nggak ada sinyal. Kok sinyal susah gini ya? Betul. Ya kalau lu lagi rame, pasti kan rame-rame ya nggak mungkin. Nah, sinyal kayaknya biar pet gitu lah. Dan sekarang kalau di lokasi rusuh di Kuitang, di Semanggi, saya pemerintah nih, saya telepon aja, seluruh operator cekek yang ada di daerah situ, ada berapa BTS cekek semua, bisa nggak kayak gitu? Bisa aja. Bisa kan? Ngapain harus nyuruh TikTok gitu maksud gue? Repot banget nggak sih? Gitu. Kalau emang niatnya mau ngebungkam, ya kan caranya begitu harusnya mah. Okay. Dan ini kan pernah terjadi, jangan salah loh. Gue lupa zaman kapan ya, itu terjadi di mana itu dimatiin internetnya. Oke. Wah heboh. Aduh, pokoknya ada demo atau rusuh, gue lupa deh. Di Papua kalau nggak salah ya, mungkin ya, tapi gue lupa di mananya. Di Papua mungkin ya. Mati aja nggak ada internet. Oke. Jadi polisi-polisi nggak bisa, nggak dapet sinyal. Itu mungkin pembungkaman lah sebutannya. Kalau itu lebih cocok disebut pembungkaman. Iya betul. Lah sekarang kalau cuman udah sama TikTok live doang lagi. Iya aku tetap scroll TikTok kok. Iya, TikTok itu tetap jalan. Dan kalau nggak salah ya waktu itu tuh gue emang ngeliat sendiri. Jadi ini gue yakin dari pihak TikTok pun
ini kayak menemukan sebuah fenomena baru. Gimana Kang? Jadi kan gini ya, kamu kalau nyuruh orang untuk demo, oke kamu ajak teman-teman kamu nanti ya, nanti diupahin nih berapa 200.000 gitu. Itu katanya tuh ya, sebelum dikasih duit, kamu dikasih minum dulu, Oke. biar agak tenggleng gitu. Oke. Jadi nyalinya berani. Kasih berapa ratus ribu gitu, sudah loh bikin rusuh, habis itu nanti jam berapa udah cabut aja gitu. 200.000 itu kan uang ya. Sementara di TikTok live waktu itu gue lihat, itu yang nyawer Oke. akun judi, Oh iya. itu Aku beneran apa slot gitu, ngasih gift kan. kasih gift. Lah cuma 200.000 mah kasih mawar berapa kali ya, tik 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 Iya. tik. Akhirnya apa coba? Ya live terus. Iya, karena dia ngerasa kayak gue dapet gift terus-terusan nih, lumayan duitnya gitu. Sementara orang memang banyak yang, wih gila seru-seru. Tapi yang terjadi pas gue perhatiin, anjrit, ada yang belaga-belaga. Jadi cuman ada kumpul-kumpul wah ini guys kita lagi seolah-olah lagi dramatis kata. Anjing ini bohong banget nih, lagi nggak ada ini nih. Oke. Jadi pura-puranya di Kuitang, di Senen nih, wah kita dikejar-kejar nih, wah pura-pura lari itu. Kata gue, wah ini gokil. Dan yang nyawer ternyata lumayan banyak. Nah itu gue yakin bagi pihak TikTok itu jadi kayak, oh ini fenomena lain nih. Oke. Bagaimana orang diajak untuk provoking, tapi bayarnya nggak langsung, tapi lewat akun lain. Itu fenomena baru sih kalau menurut gue. Oke, makanya akhirnya TikTok emang inisiatif buat Kayaknya itu. di hold dulu ya. Karena setahu gue TikTok tuh paling ketat emang yang, Iya. waduh, apa community apa itu loh. Bikin konten di TikTok tuh emang Waduh. sering banget di. Betul. Iya kan, di ban lah, inilah apalah, akun live berapa kali diblokir. Ya Iya. itu rasanya gue sih itu mah di TikTok emang paling Emang ketat ya. se-strict itu. Se-strict itu. Oke Kang. Kang, sebelum kita closing, tanggapan Kang Mo tuh soal Brave Pink. Kang, saya lihat Kang Mo tuh kayak nggak ikut-ikutan nih Kang. Oh, kalau gue emang gitu-gitu emang gak pernah ikutan sih ya. Tapi setuju nggak sih Kang kalau Brave Pink, si Pinknya ini nggak melambangkan apa yang disuarain? Karena aku lihat kayaknya nggak brave. Ya brave kan karena si ibu itu mukulin polisi. Jadi tuh Ya. kalau dulu kita pernah ngebahas tentang simbol pergerakan yang ada One Piece segala itu loh. Oh oke. Jadi kan gini ya, namanya sebuah pergerakan, ya tadi gua bilang ketika kamu ingin menggalang atau memobilisasi massa atau mengajak sekelompok orang bergerak ke satu tempat, itu tuh memang kamu harus punya narasi yang sama di semua orang itu. Kamu harus punya janji, jika kita melakukan ini maka kita akan apa gitu. Nah, janji ini harus terbeli nih oleh semua yang ada di sana gitu loh. Janjinya apa? Hidup lo akan baik. Janjinya apa? Kita akan sejahtera. Nah, yang kemarin apa? Janjinya apa? Kita bikin DPR turun, kita bikin ini gitu. Ini yang sebenarnya adalah harga yang harus dibayar oleh pihak yang saat itu ditarget. Yaitu DPR waktu itu kan. Oke. DPR, tunjangan apa semua bersamaan dengan itu, seingat gua yang ditarget itu adalah Ibu Sri Mulyani. Oke. Jadi Ibu Sri Mulyani gara-gara pajak atau apalah. Iya. Tiba-tiba nih kalau kamu mudeng nih waktu itu ya. Jadi urut-urutannya itu adalah pertama isu pajak, tiba-tiba Pati, Ya. pajak juga naik tuh. Ada yang provoking, akhirnya rame, rusuh, dan ini menjadi simbol perlawanan atas kenaikan pajak. Ya. Awalnya itu sih. Iya kan? Nah, tiba-tiba dari Pati ini dipindahkan ke Jakarta. Tapi yang ditarget adalah Ibu Sri Mulyani. Muncul video AI. Oh ya, yang guru beban negara. Guru beban negara. Saya langsung pikir gini, aduh ini kayaknya ditarget nih gitu. Karena beneran beruntun banget sih. Urut-urutan. Nah sejak itu tiba-tiba masuk ke narasi tunjangan DPR. Oke. Jadi kebayangkan dimintain pajak, posisinya narasinya nih ya, rakyat tertekan, yang menaikkan pajaknya itu adalah Ibu Menteri Keuangan yang lagi selalu ngangkat tentang pajak.
Tiba-tiba sampai DPR tunjangannya pun naik. Mm-mm. Nah waktu tunjangan naik, ada lagi DPR. Ditambah mulutnya itu Jadi loh. sebetulnya itu yang menjadi kayak triggernya cetak. Tiba-tiba ada yang lagi joget apa semua, yang sebetulnya joget mah rasanya udah apa ya, menurut saya sih menjadi sensitif ketika semua orang lagi marah. Iya, Jadi ke-trigger lah semua. iya. Udah itu masuk di sana, maju. Nah ketika protes itu kelihatannya masih ke sana. Mhm. Along the way demonstrasinya berapa belok. Wah ngaco kemana-mana. Akhirnya menyebar beloknya kemana-mana sampai tiba-tiba presiden kena lah, wakil presiden kena lah, ini kena. Jadi Iya. tiba-tiba siapa itu kasusnya Ridwan Kamil. Jadi kayak ini kenapa jadi semuanya pada Iya, begini kena sih? semua jadinya ngerembet kemana-mana. Iya, ya itu tadi semua riding the wave aja. Oke. Karena emang tiba-tiba chaos parah, terus tiba-tiba sekarang hening parah. Iya, Sekarang tuh bener-bener kayak gak ada apa-apa aja. Kayak kejadian kemarin tuh gak ada gitu kan. iya, ya itu. Kalau saya sih udah ini apa ya nyebutnya, bahwa kemarin tuh emang ada yang main-main, Mhm. tiba-tiba langsung di stop dengan jangan main-main ya sama saya gitu. Kayaknya sih sama presiden Kayak buat gitu. warning ya. Iya. Oh, ada yang mau coba-coba ya gitu. Oke. Dan sinyal itu yang saya tangkap dan saya baca ya. Saya nggak tahu nih, saya bukan ahli politik sih. Tapi kalau dari ahli lagi, dari beberapa ahli yang gue lihat, Mhm. itu memang mereka menyebutkan gini, sinyal itu ada ketika presiden batal ke Amerika, ke Cina. Ke Cina, oke. Itu pertanda saya batal ke Cina, jadi kelihatannya ada yang tahu presiden mau ke Cina, Mhm. dibikin rusuh ketika dieskalasi. Oh, Nah oke. kelihatannya jadi pas itu saya nggak jadi ke Cina, tapi diancam. Gue tahu siapa yang ini, lu macam-macam, gue sikat lo gitu. Oke. Tiba-tiba oke, nyerah, berangkat ke Cina dan gak ada apa-apa. Bener, jadi kayak terkendali. Tapi suatu kebanggaan juga kemarin Bapak Presiden berdiri bareng sama Itu petinggi-petinggi dunia. Wow. antara bangga dan deg-degan itu ya. Karena di tengah situasi kita yang kemarin panas banget kan, Kang. Ya itu. Gini Win, kamu mah ya kalau udah ngeliat kayak gitu, kita ini kan jadi sorotan negara barat. Iya. Bahwa ada rusuh kemarin di situ, ada yang bilang itu triggernya juga kelompok asing yang ya dugaan gue mah barat ya. Mhm. Tiba-tiba ada di sana, itu kan kayak enggak kok, saya nggak apa-apa. Mhm. Mhm. Ceng muncul, ceng di depan ketika aduh Pakai kacamata hitam Kacamata- dia. Wah, ganteng sekali Bapak Presiden kita ini. pas itu kalau nggak salah pas lagu kebangsaan dia hormat sendirian deh. Iya. Kata saya wah ini gawat ya. Dan langsung nge-tweet Donald Trump. Hmm. Tapi untungnya nggak nyinggung Indonesia. Ngeri Pembahasannya gosip ngeri. geopolitik iya kamu mah. Gosip-gosip underground. Iya nih gajah. Oke, Kang. Kira-kira gitu lah. Kayaknya udah cukup oke sih pembahasan kita nih. Iya, Udah ya. banyak banget Tapi insight seru dari ya Kang ngobrol begini Moto. nih. Jangan Iya. ngobrol kreatif dulu lah. Karena apa ya? Ya nggak semua orang punya pandangan yang sama soal demo kemarin sih, Kang. Iya. Ya di samping mungkin kemarin sempat ada kejadian yang mobil Brimob. Wah itu mah pokoknya kalau buat gue ya segala bentuk apa kebiadaban lah kalau gue nggak usah sampai meninggal ya, sampai cedera aja itu gue nggak akan pernah dukung lah yang lain. Iya. Apapun bentuknya, mau apapun lah, mau itu. Tapi kalau sampai ada korban, buat gue itu big no. Iya betul. Kita nggak mentolerans Aduh, kekerasan apapun, apalagi sampai ada korban iya. jiwa. Itu tuh gue pas lihat tuh langsung yang aduh ini kacau nih. Ini walaupun gue yakin itu bukan dalam skenario ya, Iya. tapi bahwa itu sampai terjadi gara-gara mau teledor apa, gue nggak mau tahu. Tapi Iya apapun alasannya. enggak ya, tidak bisa. Nah tapi kalau gue ngeliat, gue ngambil hikmahnya, Win ya, dari yang kemarin itu. Yang pertama adalah terbukti loh bahwa anak-anak muda, even Gen Z,
itu kalau gue lihat jadi concern dengan yang namanya politik. Iya, karena semua orang jadi ikut. Jadi mau itu FOMO, mau peer pressure, terserah lah apa dah. Tapi di situ gue ngeliat bahwa berarti mereka sudah mulai aware bahwa ternyata gue bisa loh nyemplung ke topik politik ini dan gue memonitor gue ini, bahwa dia ikut-ikutan nggak ngerti tapi apa kata buat gue nggak apa-apa. Wah ternyata briefing ini ya, kata gue udah nggak apa-apa. Paling nggak di situ kamu bisa ngeliat. Yang penting gini, kamu harus berani tunjukin dulu bahwa stand saya tuh begini. Benar salah itu kan proses ya, nggak apa-apa kok biar aja. Tapi di situ gue ngeliat banget tuh bahwa ini keren nih gitu loh. Iya. Harusnya sih tinggal belajar lagi, itu mungkin sih. Dan yang gue lebih suka adalah, seingat gue baru kali ini ada banyak orang itu protes atau mengingatkan atau mengkritik itu DPR, legislatif. Karena selama ini kan kita eksekutif terus, menteri lah ini. Nah ini kemarin legislatif kayaknya lu jangan yang aneh-aneh loh. Tapi emang kemarin cara berkomunikasinya jelek banget sih Kang. Iya, ya maksudnya pokoknya jangan sampai reda di sini gitu loh. Jadi ini diteruskan. Tapi yang paling terpenting kalau buat gue itu bahwa speak up tadi, berani mengambil posisi itu, menurut gue itu bagus banget ya. Bahwa ada yang setuju, tidak setuju, ini beda. Bagi gue mah itulah demokrasi. Betul. Nah satu yang mungkin ini terakhir gue mau tambahkan ini, Win. Yang paling berat dari kita berada dalam sebuah situasi demokrasi itu adalah ketika lu menemukan fakta bahwa ada orang yang deket lo itu nggak sejalan dengan lo. Jadi istilahnya itu adalah agree to disagree. Lu harus terima bahwa kita berdua nih bisa beda nih, Win. Jadi jangan mentang-mentang kita ini terus wah harus sama itu. Nah itu harus kita buang tuh. Karena kalau kita sudah siap dengan yang namanya kita mau menegakkan atau menghidupkan demokrasi, artinya gue punya pendapat, kamu punya pendapat, ini punya pendapat, dan sangat-sangat mungkin pendapat kita bertiga ini beda. Bahkan pendirian kita bisa beda. Dan lu harus terima itu. Jadi nggak boleh lu. Contoh begini ya. Jadi ideologi dalam demokrasi itu misalnya begini. Ini gue ambil contoh aja ya. Kamu punya teman yang gay nggak? Ada ya. Kamu pernah ngerasa nggak bahwa ketika dia gay, terus ngobrol sama, katakanlah sama gue lah, gue punya teman gay, terus gue ngomong, lu tuh nggak boleh lagi jadi gay. Ketika ngomong sama kamu, itu gay kan dilarang agama. Terus dia punya alasan tersendiri. Sekarang gue tanya, yang benar di bertiga siapa? Ya gimana? Yang benar di antara kita bertiga siapa ya bang pendapatnya? Ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu dia. Semua punya pandangan dan opini masing-masing. Maksudnya itu. Dia akan menjelaskan sedetil apapun dengan dalil apa, dalih, teori apa semua tentang bahwa ini hak saya untuk menjadi gay. Betul. Kamu mungkin punya pendapat lain begini. Gue juga punya pendapat. Bisa jadi kita gak ketemu nih. Terus apa iya di antara kita bertiga ada yang salah dan ada yang benar. Dan yang salah boleh kita hardik-hardik. Betul. Gak bisa. Ada nih teman gue. Teman lama gue. Tiba-tiba di antara kelompok gitu ya, sampai akhirnya udah berkurang udah pada cabut gitu, tinggal berapa orang, dia declare, betul, kelihatannya gue sekarang agnostik. Dia ini orang yang selalu nasihatin gue sholat waktu dulu, gue malas sholat ya. Gue cuma ngomong gini, oh ya, iya, lu yakin dengan pilihan lu itu? Gue bilang, gue yakin, gue ini. Oh ya udah. Gue bilang gini, ya jalani apa yang lu yakini aja. Betul. Terus dia ngomong gini, lah lu nggak mendebat gue gitu. Terus gue bilang buat apa? Selama lu udah yakin, jalanin aja. Kalau lu nanya, menurut lu gimana? Gue lagi, itu beda ya. Itu Tapi di situ buat gue menunjukkan bahwa bisa loh, lu beda tuh bisa, sangat bisa, dan it's okay. Begitupun
sama situasi kemarin. situasi kemarin. Jadi lo mau begini mau begitu buatku adalah ya it's okay Kang, nggak apa-apa. Oke, closing statement yang sangat keren dari Kang Semoga. Boto. Seperti biasa, Kang, terima kasih Terima kasih, Win. udah ngobrol-ngobrol sama aku. Kita ketemu di topik lainnya Oke. nanti. Oke, terima kasih udah nonton. Bye-bye.